minati gitu. Nah, itu kan pasti melanggar hukum moral sudah. Nah, itu pasti jadi masalah sudah, ya. Nah, tetapi bagi orang Kristen itu bukan hanya soal ketika melanggar prinsip-prinsip moral atau kebenaran-kebenaran yang juga dinyatakan oleh firman Tuhan Alkitab ini, tetapi juga ketika Kristus itu dinomorduakan. Kita memang di dalam berbudaya tidak melanggar prinsip moral, tetapi akibatnya kita tidak lagi menyaksikan Kristus, tetapi menyaksikan diri kita sendiri. Ya, kita tidak lagi menjadi berkat misalnya, melainkan jadi batu sandungan. Nah, itu juga menjadi pagar-pagar yang perlu untuk kita perhatikan. Secara khusus bagi orang Kristen, Kristus itu adalah pusat bagi kita semua. Ya, firman Tuhan mengatakan dengan jelas bukan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Juga dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi ini prinsip yang harus selalu kita ingat. Nah, jadi ini adalah review singkat di bagian yang pertama yang kita sudah bahas kemarin. Tadi ada penginjil Lanton memberikan 2 pertanyaan tambahan ya, yang akan saya bahas singkat saja. Yang pertama itu ada yang bertanya, ya setelah mendengarkan ceramah ini, boleh enggak kita itu orang Kristen itu makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Nah, itu jadi pertanyaan yang memang ya umum ya. Sebetulnya menjawab pertanyaan itu sekali lagi bukan soal boleh tidak boleh, tetapi kembali kita melihat kepada prinsipnya. Jadi sama seperti yang minggu lalu, Yesus sendiri mengatakan bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan kita, tetapi yang keluar dari mulut. Kemudian juga supaya kita betul-betul mempunyai hati kita kepada Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Nah, prinsip ini diterapkan oleh Paulus dengan contoh yang sama dengan pertanyaan tadi itu mengenai makan daging persembahan berhala di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8. Ya, di zamannya Paulus itu daging-daging persembahan berhala itu karena semuanya adalah orang-orang yang memang menyembah berhala, itu dijual di pasar. Sopo sing mangan wake itu. Ini sorry bahasa Jawa ini metu ini. Banyak keleleran itu. Ya. Kan banyak kuil-kuil itu. Tempat dewa-dewi di sana itu. Jadi tiap orang ngasih itu ya sembayangan bawa daging untuk dipersembahkan, ya daripada busuk ya dijual di pasar. Ya pasar kan orang semua bisa beli. Sehingga pertanyaannya sama, ya, boleh tidak orang Kristen makan itu? Dan Paulus menjawab dengan jelas, mengulang kembali prinsip Tuhan Yesus. Dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-8 dia mengatakan, ya kita makan ya enggak apa-apa, kita enggak makan juga tidak apa-apa. Karena sekali lagi yang kita makan itu tidak akan pernah menajiskan kita. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Paulus mengingatkan kembali, ya, supaya kita itu tidak menjadi batu sandungan. Nah, seringkali salah menafsirkan jadi batu sandungan ini jangan sampai nyakiti perasaan orang lain. Ya, maksudnya, ya kita ini menjaga jangan sampai orang itu tersinggung. Itu artinya kita tidak jadi batu sandungan. Di dalam kekristenan bukan itu maksudnya. Tidak jadi batu sandungan itu maksudnya apa? Dengan perilaku kita, bukannya kita itu menyakiti perasaan orang lain, ya. Tetapi lebih kepada bagaimana dengan perilaku kita ini kita tidak menjadi penghalang batu sandungan sehingga orang itu tidak bisa melihat Kristus melalui perilaku kita. Itu sebetulnya yang ditekankan. Yang menjadi batu sandungan sini artinya apa? Kita justru tidak memberitakan Injil melalui perilaku kita. Kita justru malah membuat orang itu akhirnya tidak melihat Kristus. Nah, kan prinsip yang sama sebetulnya. Bahwa sehingga pertanyaannya bukan sekedar boleh atau tidak boleh, pertanyaan adalah di masing-masing kita yang diberhadapkan dengan sebuah konteks, saya ini makan daging persembahan berhala atau tidak, jawablah pertanyaannya nih, apakah dengan saya makan itu, saya bisa menyaksikan Kristus? Karena tiap-tiap konteksnya nanti jawabannya bisa tidak sama, tidak harus sama. Ada satu konteks yang ketika makan, saya justru tidak bisa menyaksikan Kristus, ya sudah, jangan mangan. Karena makan dan tidak makan sekali lagi tidak ada hubungannya, tidak memberi dampak apa-apa bagi kita. Tetapi di konteks yang lain, justru makan itu kita bisa menyaksikan Kristus, ya makanan. Bisa paham ya? Jadi jangan kita ini berpaku pada satu, harus ini semua, atau tidak boleh ini semua, atau boleh ini semua. Kita akhirnya nanti kembali kepada zamannya Tuhan Yesus yang ditegur orang-orang Farisi itu, yang sangat menekankan kepada aturan-aturan,
sehingga pada akhirnya melupakan prinsip di balik aturan-aturan itu, bahkan menjadikan aturan-aturan itu lebih tinggi daripada prinsip firman Tuhan yang kita sudah bahas, bukan? Rabu yang lalu, ketika Tuhan Yesus tegur gara-gara murid-muridnya tidak cuci tangan ketika mau makan, kan sama Tuhan Yesus dibalik, justru kamu malah menggunakan adat istiadat itu untuk melanggar firman Tuhan. Jadi itu review singkatnya. Kemudian pertanyaan kedua adalah, Pak, kalau saya diimpeni orang gimana ya, apalagi orang sudah mati begitu ya. Jadi, nah ini mungkin saya tidak tahu pertanyaan ini muncul kenapa, apakah ada ketakutan atau apa begitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal kuasa kegelapan ya, di dalam kekristenan kita perlu hindari dua ekstrim. Yang pertama, kita sangat takut seakan-akan kuasa kegelapan itu lebih hebat daripada Tuhan kita. Ya, jelas bahwa Tuhan pasti lebih hebat ya. Tuhan kita sudah mengalahkan maut malahan. Jadi sebetulnya jangan sampai kita dicekam ketakutan begitu rupa. Di sisi yang lain, jangan sampai kita juga akhirnya malah menganggap kuasa kegelapan itu tidak ada, menyepelekan, meremehkan. Oh tidak, betul-betul ada itu. Ya, jadi kita berada pada porsi yang sebetulnya. Jadi kalau kita diimpeni yang aneh-aneh macam-macam gitu, tidak usah takut ya, kita serahkan semua kepada Tuhan. Karena sekali lagi mimpi itu macam-macam kalau ditinjau secara psikologis ya. Bisa juga kita itu diimpeni yang orang yang barusan meninggal gitu ya. Bisa juga karena kita lagi kangen gitu ya. Lagi kangen sehingga akhirnya itu muncul dari mimpi kita. Atau mimpi kita dikejar setan gitu ya, bukan karena kita kangen sama setan gitu ya. Tetapi ada sesuatu mungkin yang ya saya tidak tahu kenapa ya. Saya dulu pernah dimimpeni setan begitu ya, tapi ya secara psikologis itu sudah bisa dijelaskan. Ya mungkin ada ketakutan-ketakutan yang akhirnya di alam bawah sadar kita itu keluar lewat mimpi kita. Nah intinya adalah kita jangan terlalu takut ya, sampai akhirnya kita khawatir yang berkelebihan. Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu khawatir terus-menerus ya. Ya kita ini pasti bisa khawatir lah. Nanti khawatir, aduh kalau hujannya nanti kayak kapan hari itu ya, hujan es batu gitu ya, toh tapi sekarang batunya bukan segini-gini tapi sak rumah lah repot ya toh. Ya kita boleh khawatir, tapi kalau kita khawatir terus-menerus kepikiran itu ya akhirnya ya menyusahkan kita sendiri. Ya kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita menjalani hidup kita nih dengan mengandalkan Tuhan. Jadi kuasa kegelapan itu ada ya. Pernah ada kisah gitu ya, seorang pemuda Kristen itu cerita bahwa dia lahir besar di keluarga yang non Kristen begitu ya. Nah di acara pemakaman neneknya atau kakeknya itu tiba-tiba orang yang mimpin acara itu semacam kerasukan gitu ya, kerasukan ngomong menggunakan suara yang biasa dipakai oleh kakek atau neneknya ya, dan meminta sesuatu. Ya itu padahal pasti kuasa kegelapan sudah. Itu bukan arwah neneknya atau apa yang masuk lagi, tidak ada. Ya, orang kalau sudah meninggal ya sudah. Ya, pergi kepada Tuhan. Itu sudah pasti sudah sesuai dengan kesaksian firman Tuhan, tidak jalan-jalan melayang-layang kemana-mana gitu. Nah, tetapi kita tidak perlu sampai takut berlebihan kepada kuasa kegelapan. Kita juga tidak perlu sampai jatuh juga di ekstrim yang lain, menganggap itu tidak ada atau bahkan kita menganggap itu sebuah yang tidak nyata begitu ya. Itu betul-betul ada. Jadi itu mungkin review singkatnya dan harapannya pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa dijawab ya dengan cepat. Nah, sekarang kita masuk ke metaverse ya. Kita akan lihat dulu definisinya dan jenis penggunaannya. Nah, apa itu metaverse? Ya, bahasa Mandarinnya itu sebenarnya sudah ada kata dunianya di sana. Ya, Yuan, Jie, saya ini bahasa Mandarin ini ingtio Jawa gitu ya, toh. Jadi ya mohon maaf gitu, yang lebih ngerti gitu ya toh, ya bisa membaca dengan lebih baik gitu ya. Ada dunianya, ada karakter dunianya di sana. Jadi sebetulnya sederhananya metaverse itu adalah sebuah dunia digital ya, yang dibuat oleh manusia melalui teknologi sebagai alternatif, ya, pilihan pengganti ya. Meta itu ya sesuatu yang
beda ya, yang melampaui ya. Dari dunia non digital tempat manusia di sekarang ini. Itu sebetulnya metaverse itu adalah itu ya. Metaverse itu adalah sebuah alternatif dari universe. Universe itu tempat kita hidup sekarang ini loh. Metaverse itu adalah dunia digitalnya. Nah, bagaimana kita menggunakan metaverse itu? Sekali lagi itu kan budaya digital yang dibuat oleh manusia. Nah, ada dua jenis pemakaian metaverse. Yang pertama itu secara imersif, itu keterlibatan yang tanda kutip, saya beri tanda kutip ya, menyeluruh. Kenapa ya? Karena kita memang cuma diem aja, ya. Kemudian kita pakai alat gitu ya, pakai VR atau pakai apa begitu ya. Dan kita ya hidup di dunia digital itu ya, kita ada avatarnya kita ya. Saya yang bodinya body bongsor begini ya, di metaverse sana saya bisa buat avatar yang wah six pack gitu apa yang gagah gitu ya, atau yang ganteng gitu ya, atau rambutnya pirang gitu. Karena sekarang kan dicat pirang gitu lah, ngomel semua, oh, pendeta sih aku kok sok-sok gitu ya, tuh dicat pirang. Tapi kalau saya di metaverse saya mau cat kuning, mau cat merah, mau cat pelangi, nggak ada sih protes ya. Karena itu dunia alternatif dan saya secara menyeluruh ya di situ. Jadi saya menyediakan waktu ya berapa jam satu hari gitu ya, saya cuma diam aja pakai peralatan itu, saya duduk atau sambil tidur gitu ya. Ya saya menikmati dunia di mana saya itu hidup di sana itu. Nah itu yang dimaksud dengan imersif itu seperti itu, keterlibatan menyeluruh yang sudah mulai dikembangkan sekarang. Ya. Puncaknya mungkin nanti bisa seperti film Matrix. Ya, kalau pernah nonton film Matrix? Nah, yang belum pernah boleh nonton ya, yang trilogi sampai 3 itu ya, itu sebetulnya gambarnya seperti itu. Jadi nanti manusia bisa aja cuma tidur gitu ya, atau dicoloki alat gitu ya, atau supaya tetap bisa ada nutrisi kayak apa, kayak orang yang sakit yang hanya bisa makan lewat itu loh apa, lewat selang gitu ya. Tapi ini sekarang dicoloki itu kita cuma tidur, dibuat tidur gitu ya, atau enggak bangun-bangun dikasih makannya itu, tapi otak kita dihubungkan sama alat. Nah kita hidup di dalam dunia yang kita pilih sudah. Nah itu mungkin bisa jadi seperti begitu nanti ke depannya, sama Matrix sudah digambarkan. Imersifnya itu bisa sampai sejauh itu. Nah cara yang kedua, jenis yang kedua pemakaiannya itu adalah dikatakan sebagai augmented, itu terjemahan harfiah itu penguatan atau pengembangan ya yang sudah ada ya. Jadi sebetulnya ini bicara soal keterlibatan sesuai kebutuhan. Misalkan di bidang kesehatan ya, Oxford Medical Simulation itu maksudnya apa? Ini adalah semacam institusi kesehatan yang melatih dokter-dokternya untuk bisa melakukan operasi secara virtual. Kalau zaman dulu lah, nek mau operasi lah, minta mayat ya toh, latihannya toh, mayatnya dibedel gitu ya toh. Nah kan kadang ada dokter-dokter mungkin yang apa, rasanya gimana kalau pas tidak ada mayat gitu lah repot ya toh. Nah sekarang dengan perkembangan dunia digital ini itu bisa, manusianya itu bisa dibuat digital, tempat paru-parunya, tempat jantungnya itu semua bisa dibuat digital, jadi pembedahannya itu bisa dilakukan secara digital sebagai latihan. Supaya nanti ketika betul-betul operasi itu dilakukan kepada manusia yang nyata seperti kita ini, ya mereka sudah ada latihannya. Atau mungkin yang lebih sudah dilakukan itu adalah orang yang belajar nyetir pesawat terbang. Ya, kalau langsung bawa pesawat terbangnya, nek ceblok sungguh ada mati ya toh. Jadi pakai yang virtual, ya, simulator itu namanya, supaya apa? Supaya bisa berlatih dulu. Jadi kalau sudah mantap, baru kemudian bawa yang asli. Nah itu yang disebut augmented itu di sana, di dalam menggunakan metaverse dunia digital. Bidang ekonomi itu sudah ada sekarang ya, atau dari dulu kan sebenarnya sudah ada ya, cryptocurrency ya, apakah itu sampai lupa saya namanya. Apa sih namanya itu? Apa? Bitcoin ya, Bitcoin, terus ada yang punyanya Tesla itu apa, itu kan macam-macam ya, terus sekarang tuh cryptocurrency kan macam-macam sekarang. Bahkan ada satu negara baru-baru ini kan menjadikan itu sebagai mata uangnya mereka. Jadi itu bisa secara ekonomi ya. Perdagangan, bisnis itu bisa dilakukan lewat metaverse. Makanya bisa ada orang jual ini apa, tanah secara digital
ya supaya apa? Supaya tadi tuh dia bisa imersifnya tuh di sana. Kalau mau imersif tapi tidak punya tempat untuk hidup, untuk apa ya kan repot. Jadi harus beli. Nah, jadi itu sebetulnya bisa menjadi bagian dari pengembangan bidang ekonomi. Nah, itu adalah dua jenis pemakaian metaverse ya, secara imersif ataupun secara augmented. Nah, sekarang bagaimana kita berhadapan dengan perkembangan dunia digital seperti begini, ya, dengan budaya digital seperti begini. Nah, saya akan mengajak kita untuk menggumulinya melalui perspektif taksonominya Richard Niebuhr di dalam bukunya Kristus dan Budaya, Christ and Culture. Supaya nantinya dari situ kita akan coba melihat berbagai macam sikap yang sudah ada di dalam sejarah gereja berkaitan dengan berhadapan dengan budaya itu. Jadi Richard Niebuhr itu membuat taksonomi, ya, yang masing-masing taksonomi itu sebetulnya adalah sebuah contoh historis. Ini loh, berhadapan dengan sebuah budaya, orang Kristen ini bisa begini, orang Kristen itu bisa begitu, orang Kristen itu bisa begini. Ini nanti akan menolong kita untuk membuka wawasan kita bahwa sebetulnya berhadapan dengan metaverse itu kita tidak hanya boleh katakan harus pakai ini aja. Karena sekali lagi pagar-pagarnya sudah jelas. Ya. Sejauh itu kita tetap bisa menghidupi iman kita, menyaksikan Kristus di dalam hidup kita, ya kita bisa menggunakan. Nah, cuma nantinya wujud dari menyaksikan Kristus melalui metaverse itu, tiap-tiap gereja, tiap-tiap orang bisa berbeda-beda. Dan wujudnya itu bisa berupa salah satu dari taksonomi ini tadi. Nah, kita akan coba lihat gitu ya. Jadi Richard Niebuhr ini membuat taksonomi hubungan Kristus dan budaya, ya. Perilaku orang Kristen terhadap budaya yang dia gambarkan terjadi di dalam sejarah kekristenan sampai di saat dia itu menulis, ya. Dia ini menerbitkan bukunya tahun 50-an. Jadi sudah lama nih buku, ya. Tetapi taksonominya ini masih terus dipakai sampai sekarang, ya, bahkan terus dikembangkan, ya, bahkan ada yang mengkritik juga ada. Ya. Termasuk apa yang saya sampaikan ini adalah modifikasi atau kritik dari apa yang dia tulis sendiri nantinya, ya, ketika berkaitan dengan metaverse. Nah, jadi yang pertama di taksonomi itu, yang pertama itu ada sikap, ya, ketika berhadapan dengan budaya itu Niebuhr mengatakan bahwa ada orang-orang Kristen yang mempunyai sikap Christ against culture. Bahwa ada pertentangan antara Kristus dan budaya. Jadi ada orang Kristen yang memang menolak untuk terlibat di dalam perkembangan budaya yang ada di dunia ini. Contoh zaman sekarang mungkin ada komunitas yang namanya itu komunitas Amish community. Ya, bukan Amis bau, ya. Amish itu ada hanya di belakang. Bisa nanti di Google gitu, ya. Itu adalah orang-orang yang memang hidup pada zaman di mana mereka ya nggak pakai listrik, ya, nggak pakai apa-apa, ya hidupnya pakaiannya putih hitam, kemana-mana putih hitam gitu, ya. Kemudian nggak ada mobil, kalau kemana-mana pakai kereta sama kuda, ya, maksudnya apa? Kayak gerobak sama kuda gitu, tarik gitu aja gitu, ya. Ya, tetapi mereka ini menghasilkan perabot-perabot rumah tangga yang berkelas, berkualitas, karena mereka tidak pakai mesin, itu semua dibuat pakai tangan. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang Kristen, tapi mereka tidak mau menggunakan listrik, karena itu menganggap itu nanti bisa mengikis iman mereka. Jadi mereka hidup di dalam dunia yang sudah kelewatan, sudah listrik aja tidak ada, apalagi internet, apalagi handphone smart, mereka tidak pakai semua itu sudah. Jadi bisa dicek itu, ya, di Google. Karena kan ada Rasul Google, ya, itu yang bisa menolong kita, ya, itu. Dicek aja gitu, cari informasi apa atau community Amish itu. Ya, saya tidak menyelidiki perkembangannya sampai sekarang sejauh apa, tetapi ini sebuah contoh mereka yang memang menolak budaya. Ya, apapun yang terjadi,
itu mereka menolak. Mereka tetap tinggal di dalam kondisi mereka sekarang. Kemudian yang kedua itu adalah crisis of culture, the crisis of culture. Ini adalah bicara soal akomodasi terhadap budaya. Jadi apapun yang ada di luar sana itu langsung pakai aja sudah, kita akomodasi. Ya, tidak perlu dianalisa, tidak perlu itu semuanya baik, kita bisa pakai aja sudah. Ya, contohnya misalkan adalah orang-orang Kristen liberal, ya, yang semuanya itu oke. Ya, ada perkembangan apapun oke. Pokoknya kita kan menghidupi hidup kita itu semakin lebih baik. Kemudian yang ketiga itu Christ above culture. Ya, ini bicara soal sintesa terhadap budaya. Jadi maksudnya apa? Tetap yang menjadi pegangan itu adalah Kristus, walaupun mungkin untuk sementara waktu kita itu menghidupi budaya yang sebetulnya bertentangan dengan apa yang Kristus ajarkan. Ya. Di Alkitab ada contohnya, ya, Naaman. Setelah Naaman itu mengalami mujizat, waktu mau balik, kan minta izin itu sama Nabi Elisa. Minta izin apa? Nanti ya, ini aku sampai negaraku, kemudian rajaku ngajak aku datang ke kuilnya, ya namanya aku kan harus diajak, kemudian saya disuruh mantuk, nggak apa-apa ya. Itu kan sama Elisa kan enggak apa-apa. Yang penting kan orangnya sudah percaya sama Tuhan. Nah, itu yang dikatakan oleh Niebuhr sebagai Christ above culture. Ya, yang penting Kristus itu yang utama. Ya, ini sebetulnya kalau zaman sekarang, contohnya ada, misalkan misionaris dari rekan-rekan kita Katolik dan juga kekristenan, ya, ketika melayani ke daratan Tiongkok di masa yang lalu, ya, itu ada tadi orang-orang yang baru menjadi Kristen, kemudian tanya, boleh enggak saya tetap sembayangan? Mereka izinkan, enggak apa-apa kamu sembayangan. Nanti kalau orang tuamu atau siapa sudah ngerti, ya nanti kan mereka kan bisa lepas sendiri nanti. Nah, itu konsep mereka. Itu ada. Jadi dalam kekristenan ada memang sikap seperti begitu. Kemudian yang keempat, itu Christ and culture in paradox. Jadi dualisme antara iman dan budaya. Iman jalan dewek, budaya jalan dewek. Ya. Jadi sendiri-sendiri sudah. Tidak bisa disatukan, ya, jalan sendiri-sendiri. Dan ini sebetulnya masih ada sampai sekarang. Misalkan bicara soal konsep panggilan. Gitu ya. Kalau mau masuk sekolah Alkitab, itu pasti akan disuruh nulis kesaksian panggilan menjadi hamba Tuhan. Pasti itu sudah. Ya, jarang sekolah Alkitab yang tidak meminta itu kepada calon-calon mahasiswanya. Tetapi bagi kita yang masuk sekolah hukum, sekolah ekonomi, tidak pernah itu sekolahnya minta panggilan menjadi hakim, menjadi pengacara, menjadi notaris, panggilan menjadi ekonom, panggilan menjadi apa, itu tidak ada. Ya wis itu budaya, itu duniawi, itu ya jalan sendiri. Yang penting ketika masuk sekolah Alkitab itu harus nulis panggilan menjadi hamba Tuhan. Nah, ini contoh bagaimana Christ and culture in paradox. Dan yang terakhir, Christ the transformer of culture. Ya, jadi di sini bicara soal budaya. Sebuah budaya itu ditransformasi untuk betul-betul budaya itu sepenuhnya menyaksikan Kristus. Contoh di Alkitab ada budaya hukuman mati salib. Itu kan dikatakan terkutuklah mereka yang mati di kayu salib. Tetapi budaya hukuman mati salib itu dipakai oleh Tuhan, ditransformasi menjadi sarana untuk mendatangkan keselamatan. Nah, itu dikategorikan dalam taksonominya Niebuhr adalah Christ the transformer of culture. Nah, di dalam bukunya itu Niebuhr sangat-sangat menekankan yang kelima ini, ya, sehingga memberikan sebuah semacam prinsip yang harus diberlakukan. Yang namanya orang Kristen ketika berhadapan dengan budaya
itu harus bisa melakukan transformasi terhadap budaya itu. Ya. Orang Kristen tidak seharusnya melawan budaya, orang Kristen tidak seharusnya mengakomodasi budaya, orang Kristen tidak seharusnya mensintesa budaya, orang Kristen tidak seharusnya bersikap dualistik terhadap budaya, tetapi orang Kristen hanya boleh mentransformasi budaya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, sikap ini dikritik oleh banyak orang. Kenapa? Ya karena jelas ini sikap yang berwawasan sempit sekali. Karena secara filosofis, secara teologis, tidak semua budaya itu bisa ditransformasi. Ada budaya-budaya itu memang harus dibuang, bukan ditransformasi, memang harus ditinggalkan, dibuang. Misalkan, budaya suku Inka yang mempersembahkan kepada dewa mataharinya itu manusia itu jantung yang masih hidup itu dipersembahkan. Kalau jadi Kristen apakah itu harus ditransformasi jadi apa? Tidak ada, itu sudah dibuang sudah. Jadi tidak semua budaya itu bisa ditransformasi memang. Ada yang memang harus kita buang. Kita bahkan harus ganti mungkin dengan yang lain. Bukan diperbarui. Bukan persembahannya sekarang diganti jadi apa begitu. Bukan, harus dibuang, diganti. Juga tidak semua konteks itu bisa mentransformasi sebuah budaya. Karena ada konteks tertentu memang ya tidak bisa menerima budaya itu memang. Mau ditransformasi apa? Budaya memang tidak ada. Masa mau kita paksakan? Contoh yang paling jelas, misalkan kita pelayanan misi, ya, memberitakan Injil kepada geng-geng, ya, yang semuanya itu punya budaya, kebiasaan, bertato semua. Itu mau ditransformasi gimana? Kamu itu harus dihapus semua itu tatonya, baru kemudian saya itu memberitakan Injil kepadamu. Ya kan nggak bisa. Malah justru kalau kita maksakan transformasi itu harus dihapus semua tatonya itu ya kita malah ditolak akhirnya, kita malah tidak bisa memberitakan Injil, kita malah jadi batu sandungan, kita justru menghalangi orang untuk mendengarkan berita Injil malahan. Gara-gara kita memaksakan budaya kita kepada mereka. Nah ini kritik kepada Niebuhr. Jadi yang perlu kita pahami dari Niebuhr ini adalah di dalam sejarah kekristenan berhadapan dengan budaya itu, orang Kristen itu bisa mengambil sikap salah satu dari 5 ini, atau bahkan mungkin gabungan dari 5 ini, ya, tidak harus milih salah satu, bisa kombinasi 2, 3, dan seterusnya. Sejauh apa? Sejauh sikap-sikap yang diambil itu tetap berada di dalam pagar-pagar yang kita sudah pelajari Rabu yang kemarin, Rabu yang lalu. Ada masanya ketika kita ini harus memang ya mengatakan ini budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada masanya. Jadi misalkan Ruth Benedict di dalam bukunya Antropologi, ya, buku klasik antropologi itu pernah menceritakan sebuah kisah. Ada sebuah desa di sebuah wilayah tertentu itu punya budaya atau kebiasaan begini. Wujud penghormatan terakhir kepada orang tua itu adalah orang tuanya sudah sepuh ya, tidak bisa apa-apa begitu ya, tidak bisa apa-apa begitu ya. Terus kemudian wujud penghormatan yang tertinggi adalah anak yang tertua, ya, kalau anaknya banyak, anak yang tertua, kalau anak satu ya anaknya itu sendiri sudah satu itu akan menggendong orang tuanya, kemudian masuk ke dalam tengah hutan. Orang tuanya diturunkan, ditinggal. Jadi nanti mati di dalam tengah hutan, itu matinya atau mati kelaparan, matinya atau mati dimakan binatang, itu pokoknya bukan urusannya anak itu. Itu harus dilakukan. Kenapa? Itu justru adalah wujud penghormatan yang terbesar. Karena orang tuanya sudah tidak bisa lagi apa-apa, daripada ngerepotin anak-anaknya, ya sudah ditaruh aja di sana. Itu sudah turun-temurun itu dilakukan. Sekarang, katakanlah desa itu jadi Kristen. Mau tetap dilakukan budaya itu. Wujud penghormatan terbesar bagi orang tua
untuk GKT Citaraya misalkan ya, ini tempatnya tadi itu namanya Citaraya ya, sekarang jadi Kristen gitu, ada GKT di sana. Maka anak yang tertua atau anak itu harus gendong orang tuanya masuk ke tengah hutan, ditinggal di sana. Ya kan jelas enggak. Itu kita katakan ini budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu Christ against the culture. Ada. Bisa ada kemungkinan seperti begitu. Jadi taksonomi ini bukan sesuatu yang harus pilih salah satu. Enggak. Tiap-tiap konteks nantinya itu akan sesuai dengan mana yang paling cocok tadi itu. Supaya di dalam berelasi dengan budaya itu, kita bisa menghidupi jadi diri kita sebagai orang Kristen yang menghidupi kebenaran firman Tuhan, dan bisa untuk menyaksikan Kristus. Tiap-tiap komunitas Kristen bisa berbeda-beda wujudnya, bisa berbeda-beda sikapnya nanti untuk satu budaya tertentu. Nah, disinilah kita masuk sama juga berkaitan bagaimana dengan kalau ini kita kaitkan dengan metaverse. Taksonomi yang sama, kalau kita kaitkan Kristus dan metaverse, ini bisa dimajukan slide-nya, enggak apa-apa. Jadi memang ada komunitas-komunitas Kristen, gereja-gereja Kristen, orang-orang Kristen yang merasa dalam konteksnya di mana dia hidup, merasa bahwa justru metaverse ini akan membuat dia itu akan kehilangan imannya. Ya sudah, dia menolak itu. Ya enggak apa-apa, itu konteksnya dia memang. Di konteks yang lain, ada mungkin yang melakukan sintesa, Christ above the culture. Misalkan, contoh yang paling jelas itu adalah sebuah gereja di Amerika namanya The Potter's House. Januari yang kemarin, menjual semua propertinya, gedung gerejanya semua dijual, dibuat full digital. Pelayanannya dibuat full digital, sungguhan dijual semua. Tidak ada, dia sudah tidak punya lagi gedung gereja, itu nggak ono sudah. Propertinya itu tidak ada, dijual semua, full digital, full virtual pelayanannya. Cuma hanya satu yang tetap harus mereka lakukan on-site, secara fisik digital. Itu apa? Pelayanan diakonia. Karena sekali lagi, Kristus itu hadir sebagai manusia, bukan hanya di digital. Nah itu sehingga mereka, pergumulannya mereka tidak bisa full digital, tidak bisa diakonia ini cuma dikasih secara digital gitu ya, atau dikirim emoticon roti begitu, jadi orang itu jadi kenyang, tidak bisa. Harus betul-betul hadir itu, dikasih sungguhan itu. Nah ini contoh, Christ above the culture. Ada. Kemudian, ada juga yang the Christ of culture. Ada mungkin yang mengakomodasi metaverse. Misalkan, ya, Second Life itu adalah sebuah komunitas virtual yang sudah ada sejak awal 2000, jadi sudah 10 tahun lebih sudah. Ya. Dan di sana itu sudah ada ya berbagai macam agama itu sudah membuat spot-spotnya sendiri, termasuk ada gereja virtual juga di sana. Jadi ada mungkin orang Kristen yang merasa saya justru ketika ikut gereja secara fisik itu malah tidak bertumbuh begitu ya. Justru ketika saya ikut gereja virtual ini saya bisa semakin lebih cinta Tuhan misalkan. Itu ada orang Kristen seperti begitu. Jadi ada gereja virtual itu ada. Jadi tidak ada sungguhannya gereja virtual. Ya ada orang yang memang buat avatar pendeta gitu atau ada perjamuan kudusnya itu dilakukan secara virtual, itu ada. Jadi bukan yang seperti sekarang dalam GKT itu kalau yang perjamuan kudus virtual lah cuma di Zoom aja virtualnya, tapi kan kita kan makan sungguhan itu. Tapi di Second Life itu betul-betul ada itu, ada barang-barang virtualnya itu ada. Jadi kita bisa ngambil roti yang virtual ya. Kita bisa buat avatar tadi macam-macam ya. Katakanlah kalau saya elek di sini ya, saya bisa buat avatar yang ganteng gitu ya sehingga ikut ibadah virtual di sana itu di komunitas virtual itu beda dengan yang aslinya itu beda. Semuanya dilakukan virtual itu ada. Ada orang Kristen yang berhadapan dengan metaverse itu melakukan seperti itu. Kemudian
Christ, the transformer of culture, mentransformasi metaverse. Nah itu sampai sekarang, sekali lagi ya, saya masih belum melihat modelnya kayak apa itu, mentransformasi metaverse itu kayak apa. Karena secara teologis metaverse itu kan bicara soal digital, bukan bicara soal yang fisik. Sehingga mentransformasi metaverse ini masih sesuatu yang perlu digumulkan lebih lanjut. Bentuknya itu kayak apa? Ya, karena Kristus itu hadir bukan secara digital. Kristus itu hadir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita dalam rupa manusia, mengambil jasmani. Dia bukan dari langit ngomong gitu ya, atau secara digital gitu, suara aja gitu ya, enggak. Nah ini pergumulan, makanya ketika kita kritik kepada tadi itu ya, taksonominya Niebuhr seperti begitu. Tidak semua budaya itu otomatis bisa ditransformasi. Kalau memang ada budaya-budaya memang tidak mungkin transformasi, kenapa kita paksakan? Nah ini masih perlu dilihat ini, kira-kira modelnya kayak apa itu transformasi metaverse itu. Apakah katakanlah, contohnya misalkan yang buat metaverse itu harus orang Kristen, berarti nantinya ada yang namanya Christian metaverse begitu. Apakah seperti itu? Jadi semua pokoknya dikasih label Kristen aja itu sudah oke, itu namanya transformasi ya, jelas tidak. Gitu. Karena bicara soal hidup ini, yang label Kristen itu tidak menjamin kita ini bisa lebih baik. Contoh yang paling jelas sudah, katakanlah kita ini mau operasi, ya, ada 2 dokter. Gitu. Satu dokter yang beragama bukan Kristen, tapi sudah berpengalaman, dia sudah 20 tahun melakukan operasi itu. Yang kedua ada dokter Kristen, ya cinta Tuhan, ya, tapi baru lulus kedokteran, jadi kita ini adalah pasien pertamanya dia untuk operasi. Nah kita dikasih pilihan itu, yang pertama non Kristen, sama yang kedua Kristen. Jujur sama saya, pilih yang mana? Loh kok tidak mendukung orang Kristen? Loh, bukan soal mendukung orang Kristen, kita bicara soal skill, kita bicara soal keterampilan. Kristen dan non Kristen tidak menjamin. Nah sama juga berkaitan dengan budaya metaverse ini, mau dikasih label Kristen pun tidak akan menjamin juga. Nah sehingga transformasi metaverse ini sesuatu yang perlu untuk digumulkan, apakah memang memungkinkan. Kemudian yang terakhir itu dualisme iman Kristen dan metaverse. Ya wis jalan dewek-dewek sudah wis, gereja nggak usah pakai metaversean, ya. Tapi kalau saya secara pribadi, ya mau bisnis, mau apa, pakai metaverse, ya silakan. Itu adalah contoh Christ and culture in paradox. Ya mungkin ada konteks-konteks tertentu yang memang membuat gereja mengambil sikap seperti itu. Nah masing-masing sikap ini sekali lagi, ya dari dalam taksonomi ini. Standar kita untuk mengevaluasinya apa? Ya pagar-pagar itu tadi yang kita sudah bicarakan di bagian yang pertama. Ketika kita mengambil sikap saya menolak metaverse, itu kita ambil dengan satu pergumulan yang jelas bahwa dengan menolak metaverse ini, saya bisa menjadikan iman Kristen saya semakin bersinar untuk menyaksikan Kristus. Jangan karena ikut-ikutan, oh itu enggak terima, nanti kalau aku terima lah aneh itu nanti. Itu namanya kita ikut arus. Pagernya kita bukan pagar firman Tuhan, pagernya kita itu pagar orang lain. Jadi kalau memang kita tahu dengan jelas bahwa justru dengan menolak metaverse ini dalam konteks saya bergereja adalah saya justru bisa semakin memberitakan Injil dengan efektif, ya sudah. Kita bisa katakan dengan jelas, untuk saat ini dalam konteks saya kita menolak metaverse. Tapi mungkin ada gereja yang lain, ya justru dengan full digital, itu mereka bisa melayani dengan maksimal. Katakanlah, ternyata gereja itu jemaatnya itu sudah Pak Setoswe, sudah 80 tahun ke atas, tidak ada yang di bawah 80 itu tidak ada. Jadi jemaatnya kan gerejanya kecil, 20 orang. Jemaatnya cuma 20 orang ini usianya sudah 80 tahun ke atas.
Kita tetap paksa, datang ke gereja. Kalau kamu betul cinta Tuhan, datang ke gereja. Nanti pas datang hujan kepleset ceplok, aduh ceblok gini ya toh. Wah, kita malah nyusahkan orang itu. Ya sudah, justru metaverse mereka sambut. Kita buat full digital sudah wes. Mereka kita layani secara digital sampai mereka nanti bertemu dengan Tuhan. Memang jemaatnya cuma 80-an tahun kok. Why not? Nah sekali lagi pergumulannya adalah masing-masing konteks itu nanti akan tidak harus sama jawabannya. Yang jadi masalah itu, kita mau bergumul enggak? Atau kita cuma mau cari jalan gampang, wis melo-meloan aja atau apa begitu ya, enggak mau susah. Ya memang menghidupi iman kan memang susah memang toh. Tuhan Yesus kan berkata dengan jelas, jalannya itu lebar atau sempit? Sempit. Ya kita harus gumuli itu. Jangan kita karena yang ngomong, misalkan, yang ngomong ini gelarnya sudah S3, wis pakein aja metaverse, kita langsung ikut. Kenapa? Gara-gara yang ngomong itu S3 ya, pasti kan pinter. Lah repot, akhirnya kan pagernya lah pinter dan tidak pinternya, gelar dan tidak gelarnya, bukan firman Tuhan. Nah ini yang perlu kita gumuli. Nah sehingga sebenarnya kalau boleh saya simpulkan, dari taksonomi di atas adalah pertanyaan ini perlu dijawab. Mana saja yang paling cocok bagi Anda dan atau gereja Anda ketika berhadapan dengan metaverse saat ini untuk tetap menjadikan Kristus nomor 1 dalam hidup Anda dan garing atau gereja Anda. Bahkan tiap-tiap orang di sini mungkin punya jawaban yang berbeda. Dalam hidup pribadi saya, menggunakan metaverse justru membuat saya tambah cinta dunia ini, bukan cinta Tuhan. Ya sudah, saya tidak mau pakai metaverse. Ya monggo silakan. Tapi di yang lain, saya justru bisa pakai metaverse untuk memberitakan Injil. Ya monggo silakan. Itu yang harus dijawab pertanyaan itu. Bukan soal boleh nggak ya pakai metaverse. Tidak ada jawaban yang seragam untuk semua. Karena sejarah sudah membuktikan orang Kristen itu berhadapan dengan budaya itu mempunyai berbagai macam sikap di dalam usaha mereka untuk menghidupi iman mereka. Nah, yang kita perlu waspadai adalah kita ini mencari jalan yang gampang. Ya, apalagi tadi ya, kalau kita lihat istilah budaya, itu adalah tujuannya membuat kita ini hidup semakin lebih nyaman, semakin lebih enak, semakin lebih mudah, semakin lebih gampang. Ini kalau konsep ini, kalau kita jadikan menjadi konsep pertumbuhan spiritual kita, itu bahaya sekali. Pertumbuhan rohani itu tidak ada yang instan. Pertumbuhan rohani itu tidak ada yang langsung gitu, ya pertumbuhan rohani loh ya. Itu harus lewat pergumulan supaya kita itu bisa semakin mengenal Tuhan. Justru kalau kita cari jalan yang gampang, kita tuh gampang digobloki sama orang. Kita tuh gampang ditipu sama orang, kita tuh gampang disesatkan. Kalau kita itu mau cari jalan yang gampang. Nah, karena itu justru di dalam kita ini berhadapan dengan budaya, secara khusus metaverse, mari kita menghadapinya ini dengan satu pergumulan yang kita memang perlu lakukan bersama di hadapan Tuhan sebagai gereja, ya, sebagai pribadi pun. Katakanlah kalau bicara soal bisnis, ya silakan mau pakai metaverse, boleh silakan, tapi tetap pagarnya adalah tadi itu. Ya, seperti ketika kita bisnis yang lain-lain, ya, bukan hanya metaverse ya, kita mau memendayakan bisnis dalam metaverse atau kita memendayakan bisnis di saham atau memendayakan bisnis di yang lain-lain. Nah, apakah bisnis yang kita lakukan ini adalah bisnis yang membuat kita ini semakin bisa untuk menyaksikan Kristus? Atau malah kita ini akhirnya terjebak di dalam lingkaran materialisme dan konsumerisme? Bukannya kita ini tambah cinta Tuhan, tambah kita ini cinta dunia. Nggak usah bicara sama metaverse, yang lain-lain aja sudah wis. Apakah cuan itu akhirnya justru menjadi Tuhan di dalam hidup kita? Biasanya kan memang harus cari untung toh. Pertanyaannya apakah untung itu akhirnya yang menggantikan kedudukan Tuhan? Itu pertanyaan yang berlaku terus, ada atau tidak adanya metaverse.
Nah, jadi karena itu yang terakhir dari saya, silakan dimajukan. Ya. Bicara soal GKT Citra Raya dan Metaverse itu ya. Kalau memang ini mau ditindaklanjuti, kira-kira GKT Citra Raya ini perlu enggak pakai Metaverse? Kalau misalkan butuh pendampingan, butuh bantuan, saya promosikan diri saya sendiri. Silakan hubungi CTLT. Pak, kami ini lagi bergumul Pak. Mau pakai Metaverse atau enggak ya, bisa tolong dampingi kami supaya kami bisa ambil keputusan yang jelas dan sesuai dengan firman Tuhan. Ayo, enggak apa-apa, saya bantu. Tapi kalau bisa ngambil keputusan sendiri ya, digumuli, hamba Tuhannya, majelisnya bergumul, kira-kira GKT Citra Raya ini perlu enggak memberdayakan Metaverse ya? Apakah Metaverse itu nantinya bisa semakin membuat pelayanan kita lebih baik, Kristus bisa semakin disaksikan, ya monggo silakan kalau sudah seperti itu. Nah, kalau butuh pendampingan atau bantuan dalam pergumulan itu, ya monggo silakan, saya bersedia untuk menindaklanjuti apa yang menjadi ceramah kita pada hari ini. Jadi mohon maaf kalau ada yang berpikir, oh nanti saya akan bisa ada jawaban, kira-kira orang Kristen itu boleh enggak ya pakai Metaverse atau enggak ya? Jawabannya ya tergantung konteks kita masing-masing. Yang penting prinsipnya adalah jelas. Ya, kalau kita mengatakan boleh, apakah itu memang supaya Kristus bisa ditinggikan enggak di dalam hidup kita? Kalau kita mengatakan tidak boleh, apakah Kristus bisa ditinggikan enggak dalam hidup kita? Itu aja pertanyaannya. Yang perlu kita jawab, bukan karena, oh katanya Pak Amos boleh, oh katanya Pak Amos enggak boleh, wah repot. Akhirnya yang kita hidupin lah firmannya manusia, bukan firman Tuhan. Oke, mungkin saya stop di sini Pak, supaya kalau ada pertanyaan, sesi tanya jawab bisa lebih panjang. Baik, terima kasih Pak Amos ya atas penjelasannya. Nah, saya buka kesempatan untuk tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Bu Fili mau bertanya? Kalau enggak ada jadi paksa Pak. Pertanyaan pembuka. Biasanya kalau ada satu nyambung semua. Baik. Saya izin minum ya. Ya silakan. Ada yang mau bertanya? Metaverse ya, kadang-kadang Metaverse opo gitu ya. Diterjemahkan dunia lain nanti dunia gaib. Ya kan sebenarnya memang dunia gaib Pak, bagi kita yang enggak tahu kan itu dunia gaib, memang dunia yang betul-betul beda dengan kita memang. Dunia gaib, dunia lain. Dunia alam sana. Baik, ada yang mau bertanya tentang Metaverse? Ya kalau Treasure tim multimedia mau ya siapkan SDM-nya gitu ya. Kalau mau Metaverse gak ada yang ngerjain ya percuma gitu ya. Baik, bukan soal boleh tidak boleh tapi harus kita gumulkan, betul Pak ya? Gumulkan dalam iman kita kepada Kristus. Ada yang mau bertanya? Masih bingung? Gak apa-apa, saya juga bingung kok. Ya nonton Avatar, ada film Avatar itu Metaverse itu. Nonton Matrix, nonton Ready Player One. Itu dunia-dunia digital semua, ya menarik banget. Silakan nonton supaya dapat gambaran Metaverse itu kayak apa. Baik, ada? Tidak ada? Ya kata Pak Amos nggak usah dipaksa gitu ya. Baik, kita berikan aplaus kepada Pak Amos ya. Pak Amos sudah berusaha untuk menjelaskan dengan baik sekali, saya yakin. Tapi karena ini memang ngomongin dunia yang bukan real, kalau kita nggak ngalami sendiri, itu nggak bisa. Harus dialami sendiri baru ngerti, itu avatar tuh apa sih, ya. Yang sakit dalam masuk dunia metaverse itu bisa jadi sehat banget. Saya yang lapangan bolanya panjang ini, masuk dunia metaverse itu, wah bisa rambutnya bagus, sakarepku bisa ya. Wah bahkan yang ngeri, ini dari segi negatif ya, dalam metaverse sudah ada pemerkosaan. Waduh, wes gak usah pakai metaverse kok gitu, lah bukan gitu. Di metaverse banyak yang positif juga. Jadi bukan, tapi yang negatif ya banyak. Ya seperti dunia kehidupan sekarang ini. Ya, kalau nggak ngalami sendiri memang susah digambarkan ya. Pada suatu kali saya mau cerita di Manado, gereja di Manado tempat saya
besar di sana ya. Mereka budayanya pakai ini piano elektrik. Jadi kalau mau pasang nyalain ke listrik. Pada satu kali gereja beli piano kayak gini. Dia cari kabel listriknya. Terus dia pencet, kok muni ya? Kok kabel listriknya nggak ada ya? Piano nggak pakai listrik. Tapi karena dia hidup dalam budaya piano elektrik harus ada listriknya. Lihat ini kaget. Gak ada listriknya. Wah, aneh kan, saya sampai ketawa juga. Ya ternyata kalau nggak ngalami memang susah. Ya ada orang pintar mengatakan pengetahuan kita sebatas pengalaman kita. Kalau kita nggak mengalami susah menjelaskan, membayangkan. Tapi kalau sudah ngalami, nah baru bisa ya. Baik, terima kasih Pak Amos. Dan biarlah apa yang sudah kita terima hari ini kita bisa gumulkan dan menjadi panduan bagi iman kita dalam menghidupi iman Kristen kita. Amin ya, sekali lagi kita berikan aplaus Pak. Terima kasih atas kesediaannya melakukan pendampingan ya, terima kasih. Baik, kita akan akhiri ibadah doa kita hari ini dan ceramah khusus hari ini. Dalam 6 bulan pertama ini iman dan budaya kita sudah lakukan. Ada lagi ceramah khusus bulan April. Itu tentang dosa dan kekudusan hidup. Wah, ini nanti Pak Lim Kahok yang akan menyampaikannya. Wah, ini tidak kalah serunya dengan sekarang ya. Bisa tanya bagaimana hidup real, kalau dosa dan kekudusan itu hidup real. Ya, kalau ini dunia digital, kalau ini hidup real. Baik, ada satu pengumuman penting. Hari ini adalah 40 hari menjelang Paskah. Tradisi gereja itu dinamakan Rabu Abu. Kalau orang Katolik punya budaya, abunya taruh di dahi ya. Saya barusan ketemu teman saya yang Katolik, loh mana abunya? Oh ya udah dari pagi, sekarang sudah luntur. Oke, gereja Kristen seperti kita tidak melakukan tradisi pakai abu di dahi, tidak ya. Tetapi kita memahami bahwa abu lambang dari apa? Manusia, debu akan kembali kepada debu. Kita dari abu, ingat kita nih suatu kali akan kembali kepada debu. Roh kita kepada Tuhan ya. Itu pertama. Abu juga lambang apa? Duka cita. Bahwa kita nih orang berdosa. Harus sungguh-sungguh bertobat dengan segala kebiasaan buruk kita, budaya kita yang buruk-buruk. Ya, ngomongin orang. Ayo sekarang kita ngomongin orang boleh, yang baik. Bu Sweci itu loh keren banget. Nah boleh ya. Iya toh, ngomongin Pak Amos. Oh Pak Amos loh dosen yang luar biasa. Ngomongin orang yang positif. Jangan ngomongin orang, oh Bu Felicia, oh rambutnya cat kabel. Padahal gak apa-apa dicat Bu. Yang positif ya. Budaya apa lagi? Budaya mabuk-mabukan. Budaya yang gak beres. Nonton film porno, apalagi itu buang semua, kita harus bertobat. Nah itu makna dari 40 hari menjelang Paskah. Budaya-budaya yang jelek kita buang, kita bertobat. Satu kali kita akan menjadi debu lagi. Kalau mati pastikan Anda masuk surga. Amin saudara. Ya jangan ditolak Tuhan, jangan sampai itu. Nah untuk menandai Rabu Abu ini, hari pertama menjelang 40 hari dari Paskah itu, kita mengadakan yang namanya baca Alkitab. Perjanjian baru dari sekarang 1 hari 1 pasal, bulan Oktober selesai. November 1 hari 1 pasal selesai ya. Dan sudah ngomong-ngomong dengan koordinator bidang ibadah Ibu Felicia, kita baca hari ini, kalau ketemu teman kita bicarakan, kamu sudah baca apa? Matius pasal 1 tentang silsilah. Mumet aku, gak mudeng. Dari situ bisa kutukar pikiran. Kamu tahu silsilah dalam Alkitab itu sangat penting. PL ada silsilahnya, PB ada silsilahnya. Itu penting banget supaya jelas siapa Kristus itu. Wah gitu kan. Kenapa ada silsilah, di PL itu jelas, di PB juga ada silsilah. Nah itu dibicarakan penting banget. Wah habis itu kita apa?
belajar bisa sama-sama. Kalau nggak tahu bisa tanya Pak Satrio, bisa tanya saya, bisa tanya Lose Anton, tanya sama siapa, Mbah Google juga bisa. Cari ya, cari. Kenapa sih penting silsilah itu? Nah, oke ya. Nanti malam baca yang belum baca Matius pasal 1, kita baca ya. Lalu kita perbincangkan. Lalu kita hidupi firman Tuhan itu dengan melakukannya. Pada waktu Maria datangi malaikat, Maria, ini kalau Matius Yusuf, Maria tuh di Lukas, Yusuf ya, Yusuf jangan takut, Maria mengandung Roh Kudus, dia percaya. Wah, orang Kristen hidup dari percayanya kepada Tuhan, amin. Itu dihidupi saudara, ya dihidupi. Jadi ayo kita baca satu pasal satu hari, mulai hari ini, dan kita sama-sama bulan November selesai. Setiap kali kita baca, ketemu teman, bicarakan. Yang nggak ngerti, ditanyakan. Dan kita bisa saling membangun kehidupan kita secara rohani, makin lama makin baik. Oke ya, siap baca. Kalau saya 1 tahun harus habis 1 Alkitab, tiap tahun. Bukan berarti saya lebih rohani, lebih baik, bukan. Tapi ini apa? Untuk memacu diri saya sendiri, untuk apa? Menjadi contoh. Dan berguna bagi saya sendiri, kalau khotbah gampang. Gitu ya. Banyak, bukan hafal, tapi banyak hal yang bisa digali. Banyak hal, ya saya kira Pak Amos juga ya. Bagaimana membaca Alkitab itu dosen, kita semualah harus membaca firman Tuhan dan kita harus hidupi. Baik, terima kasih. Mari kita berdiri ya. Kita berdiri, kita nyanyi yuk satu lagu yuk. Nyanyi, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, sebab anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, sebab anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Bapak, hari ini Tuhan yang adakan. Hari ini kami sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur atas firman yang diberitakan. Hari ini kami mau berkomitmen meninggalkan segala dosa-dosa kami. Hari ini kami mau bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapak. Berkati Pak Amos yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati dalam pelayanannya. Berkati sebagai dosen. Memberkati murid-muridnya. Berkati sebagai suami, sebagai bapak. Tuhan menolong dalam keluarga. Dalam pelayanan. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua. Dan biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, terimalah berkatnya. Kiranya damai sejahtera Allah Tritunggal menyertaimu, menguatkanmu, memberikan kau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.